Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, mahasiswa PPG dalam jabatan PIS 2 tahun 2024 kategori 2 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 0626 0824 023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, Pak Roman suruh kalian berdoa. Tabita, silakan dipimpin. Istirahat siap. Doaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, Tabita. SD Muhammadiyah 9 Surabaya. Pintar, prestasi, Inovasi, tangguh, religius. Sekian anak, Pak Roman absen dulu ya. Pak Roman absen. Hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 30. Pak Roman absen anak-anak ya. Adiba Sakila, Askia Zena, Afika Zivana, Aisyah Kirana, masuk. Alfa Aluna, masuk. Bilqis, Bintang, Kalia, Davita, Elsa, Bairel, Fatina, Faza, Elsa Adi, Lutfiana Apta, Muhammad Arsir, Muhammad Adnan, Muhammad Araska, Muhammad Fahri, nggak masuk ya? Muhammad Hafiz, Revansa, Zahira. Kita doakan anak-anak ya, teman kita yang nggak masuk semoga cepat sembuh ya. Selanjutnya anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Falaq. Ya. Pak Roman jelaskan dulu tentang tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini anak-anak, yang pertama, peserta didik mampu membaca surat Al-Falaq dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu memahami penjelasan surat Al-Falaq. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami keutamaan surat Al-Falaq. Yang keempat, peserta didik mampu memahami isi kandungan surat Al-Falaq. Yang kelima, peserta didik mampu memahami hikmah surat Al-Falaq. Oke, anak-anak, masih ingat ya pembelajaran kemarin tentang apa? Puasa. Apa itu puasa, anak? Menahan. Ya, makan juga ya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Anak-anak, ada yang tahu nggak tentang
tentang surat Al-Falaq itu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Waktu apa? Waktu subuh. Waktu subuh. Jumlahnya berapa ayat anak-anak? Ayo. 2. Lalu kira-kira falaq? Misalnya wasikin tawakal. Misalnya nafasati fil luqat, misalnya hasidin ida. Berapa ini? 5. Ada 5 ayat. Selanjutnya anak-anak. Nah, kita anak-anak ya sebagai seorang muslim itu harus rajin membaca yang namanya surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, misalnya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu bisa kita baca ketika apa? Ketika mau tidur. Ketika mau tidur kita disunatkan atau dicontohkan oleh Rasulullah untuk membaca 3 surat itu tadi. Anak-anak, ada yang mempraktekkan itu? Ada yang mempraktekkan enggak? Enggak. Oh, ini ada ini Alaska ini. Ingat-ingat ya, kalau mau tidur membaca 3 surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas itu anak-anak. Selanjutnya anak-anak, mari kita itu apa namanya? Nyoba kalian sebelum nonton video ingin tahu kemampuan kalian. Ya, dikasih waktu Kak Roman 5 menit. Siapkan pensilnya. Ayo. Jawab ya. 5 menit saja. Nanti Pak Roman ambilin setelah 5 menit. Apa? Ayo. Apa? Ayo. Langsung dinamain. Nah, dinamain ya. Dinamain sama dijawab. Iya. Ini Pak Roman status soalnya. Nah, biar tidak. Nah, ini dijawab ya. Mudah kok. Kita teman-teman kalian. Silakan dijawab 5 menit. Pengen tahu ini namanya asesmen awal. Ya, dijawab. Oke, 2 menit lagi. 2 menit lagi. Oke, sudah. Oke, nunggu temannya. Sekitar 1 menit lagi. 1 menit lagi anak. Sudah. 1 menit lagi. Ya anak, sudah ya, waktunya habis. Pak Roman ambilin, Pak Roman kumpulkan. Nah, ini
kasih nama. Ayo, nanti tak namain. Ayo, tak apa-apa, tak. Oke. Ya, ini. Karena itu ya, kita itu harus sering membaca surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Misalnya surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, atau surat yang lain. Kalian harus sering membaca Al-Qur'an karena kita nanti akan ditolong oleh Allah ketika hari kiamat karena kita sering membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sebagai penyelamat kita nanti. Pahala ketika hari kiamat kita akan ditolong oleh Allah. Ya anak, ya dari ini Pak Roman bagi kelompoknya. Nanti ada presentasinya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Sebelum itu anak-anak, mari kita menyimak video pembelajaran hari ini. Anak-anak ya, ini diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Anak, hari ini ketemu dengan Pak Arman lagi. Hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Falaq. Anak-anak, adapun materi dari surat Al-Falaq, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu membaca surat Al-Falaq dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu memahami penjelasan surat Al-Falaq. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami keutamaan surat Al-Falaq. Yang keempat, peserta didik mampu memahami isi kandungan surat Al-Falaq. Dan yang kelima, peserta didik mampu memahami hikmah surat Al-Falaq. Anak-anak, silakan diperhatikan Pak Roman bacakan surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, daripada kejahatan makhluknya, dan daripada kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan daripada kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Apa saja sih keutamaan, isi kandungan, dan hikmah surat Al-Falaq? Selanjutnya, penjelasan surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq itu memiliki arti waktu subuh. Terdiri dari 5 ayat, tergolong surat Madaniyah karena diturunkannya di kota Madinah. Kemudian menempati urutan ke-113 di dalam Al-Quran. Keutamaan surat Al-Falaq. Yang pertama, salah satu surat perlindungan atau Al-Mawwidzatain bersama surat An-Nas. Kemudian yang kedua, dibaca untuk perlindungan dari segala kejahatan. Yang ketiga, disunahkan membaca
Karena itu tadi penjelasan surat Al-Falaq. Sekarang kita baca ya sama-sama ya surat Al-Falaq ya. Oke, sama artinya juga. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh daripada kejahatan makhluknya dan daripada kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan daripada kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Nah ini anak-anak ya, ini ada 5 ayat, kemudian ini artinya. Surat Al-Falaq itu disuruh oleh Allah kita membacanya untuk apa? Untuk melindungi kita dari kejahatan-kejahatan. Misalnya di tempat sepi, kita membaca surat Al-Falaq biar tidak diganggu manusia ataupun diganggu oleh jin. Ya, itu perintahnya di dalam surat Al-Falaq. Ya anak. Nah, surat Al-Falaq itu anak-anak diperhatikan termasuk golongan surat Madaniyah. Kenapa kok disebut golongan surat Madaniyah? Karena diturunkan di kota mana? Madinah. Kalau Madaniyah itu berarti Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah, suratnya turun di sana. Makanya disebut golongan surat Madaniyah. Kalau di Mekah itu berarti Nabi Muhammad masih di Mekah, turun sebuah surat, makanya namanya golongan Makkiyah. Anak-anak, Al-Falaq itu memiliki arti waktu subuh. Ya. Waktu subuh. Kemudian jumlah ayatnya ada 5 ayat. Berapa? 5 ayat. Cuma 5 ayat ya. Kemudian urutannya itu ke 113 di dalam Al-Qur'an. Ya, selanjutnya apa saja sih keutamaan, isi kandungan dan hikmah surat Al-Falaq? Ya, yang pertama ada keutamaan. Nah, anak-anak, keutamaan surat Al-Falaq itu yang pertama termasuk salah satu surat perlindungan atau Al-Mu'addizatain bersama surat apa aja? Surat An-Nas dan surat Al-Ikhlas. Tadi kan Pak Rono sudah jelaskan ada 3 surat yang dibaca ketika mau tidur. Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq termasuk salah satunya. Yang kedua, utamaannya dibaca untuk perlindungan dari segala kejahatan. Bisa kejahatan dari manusia ataupun gangguan setan dan jin. Yang ketiga, kita disunahkan baca surat Al-Falaq itu sebelum tidur atau saat merasa cemas. Mau tidur, baca 3 surat tadi. Ketika takut atau cemas, kita baca tadi ya surat Al-Falaq. Selanjutnya ada isi kandungan surat Al-Falaq. Isi kandungan surat Al-Falaq itu menjelaskan yang pertama, perlindungan kepada Allah, mengajarkan umat manusia untuk berlindung kepada Allah dari segala kejahatan. Yang kedua, manusia harus meminta perlindungan itu hanya kepada Allah. Enggak boleh minta perlindungan kepada dukun, ya, orang-orang yang dikatakan punya kemampuan, enggak boleh dalam Islam. Kalau mau perlindungan, ya minta Allah, berdoa, ya Allah lindungi saya, kemudian dibaca surat Al-Falaq itu. Ya. Kemudian yang ketiga, nah, ada 4 kejahatan yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Falaq. Kita harus berlindung dari itu, mintanya kepada Allah.
Yang pertama ada kejahatan makhluk tadi ya. Kemudian ada kejahatan di waktu malam. Waktu malam itu biasanya banyak orang-orang yang melakukan yang namanya kejahatan biasanya. Begal, itu kan ya, pencuri, banyak ya orang-orang yang tak benar, orang-orang yang menyakitin. Kemudian kejahatan tukang sihir. Tukang sihir itu juga bahaya, bisa bisa menyakiti kita atau saudara kita. Ya, biasanya dukun itu biasanya ngirim-ngirim hal-hal yang tak baik ya, biar kita itu hidupnya tak baik. Nah, kita harus membaca surat Al-Baqarah. Yang ketiga, kejahatan orang yang dengki yang ada. Di dunia ini ada yang namanya orang yang dengki. Dengki itu apa sih? Dengki itu orang yang tidak suka sama kita. Kita dikasih nikmat oleh Allah, tapi dia dengki. Semoga nikmat yang ada di orang yang diberi nikmat oleh Allah itu hilang. Dengki itu benci, pengennya kita susah. Nah, itu dalam Islam juga dijelaskan ada orang yang namanya dengki. Cara berlindungnya gimana? Kita membaca surat Al-Falaq biar terlindung dari orang yang dengki. Ya, anak ya. Nah, selanjutnya anak-anak, ini selanjutnya hikmah surat Al-Falaq. Yang pertama, kesadaran akan kelemahan manusia, perlunya perlindungan Allah dalam segala situasi. Ya, kita itu harus minta perlindungan kepada Allah. Situasi apapun mintanya kepada Allah. Ya Allah, lindungi aku ya Allah dari mara bahaya, dari gangguan apapun. Ya. Karena saya ingin di dunia ini hidup bahagia, minta kepada Allah ya, baca surat Al-Falaq. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan. Ya, di dunia ini ada yang namanya makhluk jahat, ada manusia yang jahat, ada. Nah, kita harus berlindung kepada Allah agar terhindar dari kejahatan itu. Anak-anak ya. Nah, selanjutnya anak-anak, tadi kan sudah Pak Roman bagi kelompok ya. Sekarang Pak Roman kalian kasih tugas mendiskusikan, kemudian kalian presentasi. Ya. Dikerjakan bareng-bareng. Ayo, dikerjakan bareng-bareng. Nah. Ayo. Kerja bareng. Kerja bareng. Nah, kelompok. Silakan dikerjakan. Ayo, kerjakan bareng. Diisi. Silakan didiskusikan. Nanti presentasi. Pak Roman kasih waktu 10 menit ya. Ya, ayo dikerjakan bareng-bareng itu. Nah, dibantu saling diskusi. Ya, diskusi. Nah, bintang. Ayo, sini. Nah, ini. Merapat. Kerjasama, yuk. Nah, tuh, ayo, di kerjasama ya. Isikan dukungannya tadi apa? Ini Al-Falaq tadi artinya apa ya? Ini Al-Falaq itu artinya apa? Jumlah ayatnya berapa? Itu ya. Yang penjelasan itu anak-anak diisi Al-Falaq artinya benar. Ayo kerjasama. Ayo kerjasama. Musyawarah. Penjelasannya benar. Sama ya. Nanti presentasi harus bagus presentasinya. Ya nanti baru presentasinya semua. Yang sering presentasi itu malah pinter malah anaknya. Kalau nggak berani presentasi nanti nggak pede namanya. Ayo didiskusikan. Turun di kota mana gitu kalau penjelasan itu. Urutan keberapa?
Ketua kelompoknya bisa langsung nulis semuanya, nggak apa-apa. Ayo ketua kelompoknya langsung ditulis. 8 menit lagi. Ya, diskusi. Langsung aja nulis siapa yang cepat gitu aja biar cepat selesai. Siapa yang cepat nulisnya, namanya diskusi bareng. Yang cepat biar nanti sensasinya bisa maksimal. Ayo bisa sama, nggak boleh lempar-lemparan. Ayo 8 menit lagi ya. Al-Falaq artinya. Habis ini salah satu aja ya. Misalnya juga di mana apa-apa. Kan juga diskusi kan. Melakukan ini. Nah, nggak boleh diskusi lah. Ayo semuanya maju ya, di sini nomor 2, nomor 3 maju, nomor 4 nanti terakhir. Sini, presentasinya sini. Sini, kasih. Nah, sini. Ayo dipresentasikan. Sini loh. Ini anak-anak. Yang baca presentasinya tengah, salah. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jelasan surat Al-Falaq. Ya. Al-Falaq artinya waktu subuh fajar. Terdiri dari 5 ayat. Golongan surat Madaniyah. Surat ke-113 dalam Al-Quran. Isi kandungan surat Al-Falaq. 1. Perlindungan kepada Allah mengucapkan umat manusia untuk berlindung kepada Allah dari segala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bagus presentasinya. Silakan duduk. Ayo kelompok 2, silakan maju. Ayo maju. Jelasan surat Al-Falaq. Ya. Al-Falaq artinya waktu subuh. Terdiri dari 5 ayat, golongan surat Madaniyah. Urutan ke-113 dalam Al-Quran. Nah, Isi kandungan surat Al-Falaq. 1. Perlindungan kepada Allah, mengajarkan umat manusia untuk berlindung kepada Allah dari segala kejahatan.
3. Waalaikumsalam. Oh iya, silakan. Assalamualaikum. Terima kasih bagus presentasinya. Oke anak-anak, duduk kembali. Ya anak-anak, perhatikan semuanya. Tadi kita sudah presentasi al-falaq ya. Al-falaq itu artinya apa, anak? Berapa ya? Urutan ke berapa tadi? Surat apa? Surat al-falaq itu disuruh oleh Allah dibaca ketika apa? Merasa cemas dan waktu mau tidur, takut, boleh ya. Itu surat al-falaq. Ya anak-anak, selanjutnya Pak Roman bagikan LKPD ya, diisi, dikasih waktu Pak Roman 5 menit. Nah ayo dibareng LKPD ini. Yo. Silakan LKPD-nya dikerjakan. Ya, ayo dikerjakan. Nah, selanjutnya ada asesmen ya anak-anak ya. Pak Roman pengen ngerti, kalian mengerjakannya. Ya, ini asesmen, pengen tahu kemampuan kalian, asesmen formatifnya. Selanjutnya, nah, ayo. Ya, dikasih nama, dikerjakan. Ayo, ini coba dikerjakan. Ayo, dikerjakan ya. Oke. Ya, dikasih nama. Oh, ini. Oke, dikerjakan asesmen formatifnya. Kerjakan asesmen formatifnya. Yo, oke anak-anak. Sekarang dikumpulkan. Nah, dikumpulkan. Waktunya habis ya. Ayo dikumpulkan. Bapak. Ayo dikumpulkan. Nggak boleh rame.
Sudah ya, tunjukkan ya, karena sudah 10 menit. Ayo. Dan anak perhatikan semuanya. Nah, kesimpulan hari ini kita harus sering membaca surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran surat Al-Falaq? Senang ya, ya alhamdulillah. Jangan lupa dibaca surat Al-Falaqnya di rumah. Nah, tugas besok kalian di rumah harus membaca setoran ke ibunya. Kemudian besoknya kita Pak Roman akan pengen tes kalian hafal surat Al-Falaq apa enggak. Oke, terima kasih dari Pak Roman. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis sama-sama. Subhan